Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Hujan sudah reda. Saya akan membahas tentang jurus panca indera. Jurus panca indera. Nah, jurus ini mampu membuat satu kata yang Anda punya, satu ide yang Anda punya menjadi minimal 5 paragraf. Setelah mengenal jurus ini, tahu maksudnya dan memahami arahnya, maka tidak ada alasan lagi bahwa Anda tidak punya cara atau tidak tahu caranya mengembangkan ide. Karena satu kata atau satu ide menjadi 5 paragraf. Kok bisa? Ya bisa. Namanya saja jurus panca indera, 5 indera. Jadi satu paragraf itu menggambarkan atau menjabarkan yang berkaitan dengan satu indera. Indera penglihatan, paragraf kedua indera pendengaran, paragraf ketiga indera penciuman, paragraf keempat indera perabaan, paragraf kelima indera pengecapan. Contohnya, misalkan Anda tiba-tiba terlintas satu kata, jeret, pintu. Oke, satu kata pintu kita jadikan 5 paragraf secara spontan dengan jurus panca indera. Aku lihat pintu rumahnya tertutup rapat. Maka aku mendekat dengan langkah cepat untuk mengetahui apakah ada penghuni atau tidak di rumah si Anton itu. Paragraf pertama. Paragraf kedua, ternyata aku dengar dari luar pintu bunyi orang bertengkar dari televisi. Nah, maka saya memprediksi pasti ada orang di dalam rumah ini, karena tidak mungkin televisi menyala tanpa ada penontonnya. Oke, 2 paragraf kan? Paragraf ketiga, apalagi saya mencium bau sedap, bau terasi yang digoreng, dan juga bau telur dadar. Maka pastilah ada orang yang sedang memasak di dapur, karena dia menimbulkan bau-bau yang menggoda. Paragraf keempat berkaitan dengan perabaan. Maka aku pegang perlahan gagang pintu, aku putar ke kanan bawah, lalu aku dorong perlahan dan akhirnya terbuka. Maka dengan langkah jinjit perlahan saya memasuki ruang tamu rumah Anton itu. Kan? Paragraf kelima berkaitan dengan pencecapan. Semakin dekat dengan dapur, lidahku semakin bergoyang karena bau harum menyengat sekali. Ingin sekali aku cicipi telur dadar dan sambal terasi, karena ini mengingatkan masakan ibuku sendiri, mengingatkan masa kecil yang sederhana tetapi bahagia. Makan seadanya tetapi sedap rasanya. Gimana? Sudah jadi 5 paragraf kan? Spontan loh itu, tidak ngarang dulu sebelum syuting loh.
Ya kan Mas Lutfi, ghostwriter bisa. Lah gue jarang nulis, apakah bisa? Ya bisa. Tinggal berani nggak melakukannya? Rela nggak memberi jalan kepada otak kreatif untuk mengeksekusinya? Jadi bukan karena saya ghostwriter dan Anda orang biasa atau penulis biasa, lalu nggak bisa, bukan. Bedanya adalah pada keberanian untuk mengungkapkan secara spontan dan juga kerelaan untuk memberi jalan pada otak kreatifmu. Ingat loh teman-teman, otak kreatif itu semakin optimal, semakin maksimal, semakin cerdas ketika Anda dengan cerdas memberikan peluang besar dia untuk terungkap. Yang membendung kreativitasmu adalah ketakutan, keraguan, kemudian kecemasan, kemudian kekhawatiran, ketidakpedean. Itu aja kok. Coba nanti di rumah atau nanti malam-malam pas orang tidur, ambil satu kata, ngoceh sendiri, jabarkan 5 kalimat, 5 paragraf. Lalu tulis. Nah, apa fungsinya ini dalam tulisan? Jelas. Kemahiranmu mengeksekusi tulisan dengan jurus panca indera adalah memberikan nuansa yang penuh greget pada tulisan Anda. Membuat pembaca menjadi terlibat karena semua inderanya terwakili dalam ceritamu. Itu. Oke, kawanku semua, semoga jurus ini menjadikan Anda berani berkarya, menulis dan menghasilkan buku laris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia.